Oke, sekarang saya tanya mungkin kepada Mas Denny. Mas Denny, kalau memang sudah kita memisah-misah ya, capres ini akan melanjutkan, ada yang perubahan. Sebenarnya yang mana sih yang disukai oleh masyarakat kalau misalnya presiden melanjutkan, apakah memang sudah pasti dia nanti punya modal kuat untuk terpilih, yang perubahan sulit untuk terpilih, seperti apa? Ya, kalau posisi per hari ini kira-kira preferensi publik itu lebih banyak pro kepada narasi keberlanjutan. Itu jumlahnya tadi 57% banding 33%. Kenapa? Karena memang sekarang ini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah masih relatif tinggi, di atas 70%, tepatnya 78,8%. Tapi kan kita nggak tahu nih ya, ke depan apakah kinerja presiden dan pemerintahannya masih akan tetap positif atau akan merosot. Kalau semakin positif, maka calon yang dengan narasi keberlanjutan itu akan mendapat insentif elektoral. Sebaliknya, kalau kinerja presiden semakin negatif, menjadi negatif, maka calon yang mengusung tema perubahan itu yang akan dapat keuntungan. Tapi di luar itu, Caca, saya kira kedua narasi ini adalah narasi yang sama-sama penting ya. Karena apa? Karena akan membuat pemilihan presiden kita menjadi pertarungan gagasan Ya, jauh dari politik primordial, politik identitas, hoax yang semua itu sangat tidak bermutu gitu baik. kan. Ini harus diteruskan karena positif dan publiklah yang nanti akan menilai mana tawaran yang lebih baik. Dan para calon itu menurut saya harus mulai mendetailkan apa yang dimaksud dengan keberlanjutan. Apakah sekarang misalnya Pak Jokowi dengan pemerintahan sudah membangun jalan tol ribuan kilometer, apakah keberlanjutan seperti apa? Targetnya berapa? Kalau mau perubahan, perubahannya bagaimana? Kemudian isu-isu lain yang juga penting seperti IKN begitu, program sosial, Kartu Mhm. Indonesia Pintar dan lain-lain. Itu saya Baik, kira menjadi pertarungan gagasan yang sangat menarik bagi kita, oke. terutama bagi para pemilih untuk kemudian menilai calon presiden berdasarkan gagasannya. Menarik, pertarungan gagasan. Bang Andreas dulu deh, keberlanjutan seperti apa? Karena kalau melanjutkan semua kebijakan Pak Jokowi, legasi Pak Jokowi, Ganjar dianggap miskin ide. Ini seperti apa? Ya gini, jadi keberlanjutan ini tentu harus diimplementasikan gitu. Tadi saya sepakat dengan apa yang tadi Mas Denny sampaikan bahwa eh, memang sudah banyak hal yang dilakukan. Misalnya dengan program-program ya, reformasi aparatur negara dan birokrasi yang ya saya kebetulan di Komisi 10 melihat bagaimana soal pembangunan sumber daya manusia. Nah, ini sudah mulai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat selama 2 periode ini, terutama di periode terakhir ini, di periode terakhir ini. Tapi banyak hal yang belum selesai gitu. Misalnya dalam hal guru-guru honorer, bagaimana pengangkatan guru-guru honorer. Ini harus dilanjutkan ini dengan kebijakan yang lebih detail. Nah disitulah bagaimana kuncinya, bagaimana mengimplementasikan apa yang kita maksudkan dengan keberlanjutan tadi gitu. Soal reformasi aparatur negara, soal pembangunan sumber daya manusia. Kan kemarin Pak Jokowi di dalam pertemuan dengan para ketua partai, menurut salah seorang ketua partai, bahwa salah satu topiknya adalah bagaimana kita merespon bonus demografi. Kuncinya bonus demografi itu adalah bagaimana ya manusia-manusia muda Indonesia yang ada di dalam usia kerja itu siap masuk di dalam lapangan kerja, dan kuncinya itu adalah sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia. Di situ kita bicara soal pendidikan. Baik. Jadi bagaimana pendidikan itu bisa menjadi instrumen yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan demikian ya kita bisa meraih bonus demografi, Baik. keuntungan benefit dari bonus demografi tersebut gitu. Ya. Saya kira itu ininya poin daripada apa yang Saya dimaksudkan tangkap dengan poinnya. keberlanjutan. Sekarang mungkin saya ke Mas Iqbal, bahwa ini juga dikritik ya buat yang pro dengan perubahan, bahwa perubahan seperti apa seakan-akan masih mengawang-awang. Jangan-jangan ini jargon belaka ketika memerintah sama saja. Ya karena memang kata-kata perubahan tadi mungkin bagi sebagian orang mungkin takut, wah ini jangan-jangan saya yang biasanya mager jadi harus disiplin misalnya. Oke. Tetapi lagi-lagi konteks perubahan ini adalah tadi Mas Andreas juga sudah mengatakan bahwa di era Pak Jokowi ini pengembangan isu-isu pendidikan sumber daya manusia sedikit terabaikan
karena lebih kepada infrastruktur. Padahal Bung Karno sendiri pernah mengatakan, kalau kita hanya memikirkan pembangunan fisik, maka kita akan menjadi bangsa kuli. Untuk itu, ini penting bahwa faktor pendidikan yang sekarang menterinya Mas Nadiem, yang ahli startup katanya, sampai sekarang banyak sekali di mekanika pendidikannya. Cek aja Mas Andreas tahu. Di Kemendikbud, berapa dirjen yang masih jabatannya PLT, sudah bertahun-tahun. Tidak ada dirjen definitif. Ini kan menunjukkan tidak serius. Tidak serius. Dan kita ingin memberikan perubahan itu. Dan ini banyak kasus guru honorer yang sudah bertahun-tahun juga nggak selesai. Bagaimana mungkin kita akan membangun sebuah bangsa yang maju kalau kualitas pendidikan kita tertinggal? Sekarang dosen-dosen kalau lagi rame tentang dosen yang sibuk dengan administratif. Mereka harus mengumpulkan mengupload, melaporkan gitu ya. Tapi bagaimana dengan riset-risetnya? Itu juga terbengkalai. Jadi Pak Anies seorang ahli pendidikan, dia mantan rektor, dia juga ahli ekonomi. Saya kira adalah orang yang tepat untuk membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Oke, nah bagaimana kalau ternyata bahwa kotel efek ini juga dirasakan untuk Pak Anies, bahwa memoles kebijakan dari Jokowi yang terasa masih belum cantik ini Bang Andreas, bagaimana? Jadi gini, memang kalau kita bicara di dalam kampanye itu, di dalam ya perjalanan peristiwa kampanye itu perlu ada yang namanya diferensiasi. Diferensiasi itu penting untuk ya orang melihat bahwa ada perbedaan gitu. Ada perbedaan di dalam baik narasi yang dibangun maupun bagaimana kebijakannya nanti. Nah, disitulah kekuatan daripada debat, kemudian diskursus politik yang terjadi. Nah, makanya saya sepakat juga tadi, ini penting untuk disampaikan kepada publik dengan data-data gitu, dengan fakta-fakta. Nanti kedua calon presiden didukung oleh para kontestan ya, kami yang mendukung Pak Ganjar bagaimana menyiapkan narasi-narasi dengan didukung oleh data untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan keberlanjutan tadi gitu. Nah ya, begitupun teman-teman. Dan ini jauh lebih menarik daripada kita bicara soal politik identitas gitu. Ya, kita tinggalkan politisasi identitas. Baik. Nah, sesaat lagi pemirsa, kalau misalnya politik itu dikatakan serba abu-abu, nanti saya akan ajak narasumber saya untuk melihat menjadi hitam putih. Karena kita tahu bahwa Presiden Jokowi masih menjabat. Memang berdasarkan survei ada banyak masyarakat yang ingin kebijakan Jokowi dilanjutkan. Tapi harus ingat juga bahwa kebijakan Jokowi saat ini juga ada beberapa pihak yang merasa kurang puas dan mengkritik. Bahkan juga nanti dari koalisi perubahan ini saya mau tanya apakah akan melanjutkan IKN. Bahkan juga mengenai undang-undang Omnibus Law. Kalau dua hal ini juga ramai kritik pemirsa sesaat lagi.